Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 12 kelas I4409 akan mempresentasikan tentang tugas pemrograman 2 Fazi yang telah kami buat. Namun sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rehan Fadil Rahmanda dengan NIM 1301204501. Dan saya Rena Salafis dengan NIM 1301204485. Logika fuzzy adalah salah satu dari berbagai komponen pembentuk soft computing. Logika fuzzy pertama kali diperkenalkan oleh Profesor Lotfi-Azadeh pada tahun 1965. Dasar logika fuzzy adalah teori himpunan fuzzy. Pada teori himpunan fuzzy, peranan derajat keanggotaan sebagai penentu keberadaan elemen dalam suatu himpunan sangatlah penting. Nilai keanggotaan atau derajat keanggotaan atau membership function menjadi ciri utama dalam penalaran dengan logika fuzzy. Logika fuzzy dapat dianggap sebagai kotak hitam yang berhubungan antara ruang input menuju ruang output. Kotak hitam tersebut berisi cara atau metode yang dapat digunakan untuk mengolah data input menjadi output dalam bentuk informasi yang baik. Masalah yang diberikan untuk kami selesaikan adalah diberikan file bengkel XLSX berupa himpunan data 100 bengkel mobil yang ada di kota Bandung dengan dua atribut, yaitu kualitas servis dengan bilangan real 1-100, dengan semakin tinggi maka semakin baik, dan atribut harga, yaitu bilangan real dari 1-10, semakin tinggi nilainya semakin mahal. Bangun sebuah sistem berbasis fuzzy logic untuk memilih 10 bengkel terbaik di kota Bandung. Sistem membaca masukan file bengkel XLSX dan mengeluarkan output berupa sebuah file peringkat XLSX yang berisi 10 nomor ID bengkel terbaik beserta skornya, yaitu output defuzzification. Ada beberapa metode untuk mempresentasikan hasil logika fuzzy, yaitu metode Sugeno dan Mamdani. Metode Mamdani sering dikenal dengan nama metode min-max. Metode ini diperkenalkan oleh Ibrahim Mamdani pada tahun 1975. Pada sistem inferensi fuzzy Mamdani, keputusan yang biasa dilakukan oleh para ahli digunakan sebagai aturan fuzzy dalam mengambil keputusan atas masukan yang diterima. Lalu metode Sugeno. Metode ini diperkenalkan pada tahun 1985 oleh Takagi Sugeno Kam. Penalaran metode Sugeno hampir sama dengan metode Mamdani. Yang membedakan adalah output yang berupa konstanta atau persamaan linear dan bukan himpunan fuzzy. Metode Mamdani dan Sugeno merupakan dua metode yang paling banyak digunakan. Metode Mamdani mudah diaplikasikan tanpa perlu banyak informasi dari sistem. Metode ini juga sederhana dan mudah untuk sistem yang bersifat sangat non-linear. Kelemahan metode Mamdani yaitu tidak dapat membedakan informasi spesifik dari ruang input dan membutuhkan aturan antecedent yang menjangkau semua ruang input. Sedangkan metode Sugeno membutuhkan estimasi dari parameter yang terdapat pada data. Keunggulannya metode ini yaitu sangat mudah digunakan untuk berbagai teknik analisis stabilitas. Oke, untuk selanjutnya kita akan ke desain dan analisis. Untuk jumlah dan nama linguistik setiap atribut inputnya, variabel linguistik itu merupakan sebuah variabel yang terdiri dari interval numerik serta nilai linguistik yang disusun menggunakan bahasa alami. Variabel ini menggunakan kata-kata karena peranan linguistik yang lebih informatif dalam memberikan informasi meskipun kurang spesifik jika dibandingkan dengan angka. Dalam laporan ini, kami menggunakan dua variabel linguistik yang terdiri dari service dan harga. Service merupakan tingkat kepuasan pelanggan terhadap kualitas pelayanan di bengkel yang dibagi menjadi tiga nilai linguistik, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Sedangkan harga merupakan biaya yang diberikan oleh bengkel untuk melayani para pelanggan
yang kami bagi menjadi 3 nilai linguistik, yaitu rendah atau murah, sedang, dan tinggi atau mahal. Untuk bentuk dan batas fungsi keanggotaan input, fungsi keanggotaan input atau kita sebut dengan membership function merupakan suatu kurva yang menunjukkan pemetaan titik-titik input data ke dalam nilai keanggotaannya, atau bisa disebut sebagai derajat keanggotaan, yang memiliki interval antara 0 hingga 1. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk mendapatkan nilai keanggotaan adalah dengan melalui pendekatan fungsi. Pada program ini terdapat 6 membership yang kami buat, yaitu ada nilai rendah, nilai sedang, nilai tinggi. Untuk harganya, harga rendah, harga sedang, dan harga tinggi. Dan ke-6 membership ini kami membuatnya menjadi sebuah plot atau sebagai grafik. Oke, dapat dilihat untuk pada poin 3.2.1 membership rendah, kami membuat batasannya. Untuk nilai rendah itu jika n itu kurang dari sama dengan 50 atau si nilai n itu kurang dari 50, maka kita membuatnya membershipnya sama dengan 1. Dan apabila jika n itu lebih besar atau sama dengan 55, membershipnya adalah 0. Dan jika n itu lebih besar 50 dan n itu di bawah 55, terdapat rumus yaitu 55 min n dibagi 55 min 50. Untuk nilai sedang, jika n-nya kurang dari sama dengan 50 atau n-nya lebih dari sama dengan 75, kita membuat membership-nya sebagai 0. Nilainya itu 0. Dan apabila jika n-nya lebih besar daripada 60 dan n-nya kurang dari 70, kita membuat membership-nya sama dengan 1. Dan apabila jika n-nya itu lebih besar daripada 50 dan n-nya kurang dari 70, terdapat kami membuat sebuah rumus yaitu n kurang 50 dibagi 60 min 50. Dan jika n-nya lebih besar daripada 70 dan n-nya kurang dari 75, terdapat rumus 75 min n dibagi 75 min 70. Untuk nilai tinggi, jika n itu lebih besar daripada 80 atau sama dengan 80, kami membuat membership ini sebagai 1. Dan untuk jika n-nya kurang dari 70 atau sama dengan 70, membership-nya 0. Dan apabila jika n-nya lebih besar daripada 70 dan n-nya kurang dari 80, terdapat rumus n min 70 dibagi 80 per 70. Untuk yang harga rendah, jika n-nya kurang dari sama dengan 3 atau sama dengan 3, kami membuat membership-nya sama dengan 1. Dan apabila jika n-nya lebih besar sama dengan 5, kami membuat membership-nya sebagai 0. Dan apabila n-nya lebih besar daripada 3 dan n-nya kurang dari 5, terdapat rumus 5 min n dibagi 5 min 3. Untuk membership harga sedang, yang pertama, jika n-nya kurang dari sama dengan 4 atau n-nya lebih besar sama dengan 8, kami membuat membership itu sebagai 0. Apabila jika n-nya lebih besar sama dengan 5 dan n-nya kurang dari sama dengan 7, kami membuat membership-nya 1. Apabila jika n-nya lebih besar daripada 5 dan n-nya kurang dari 6, terdapat rumus n min 5 dibagi 6 min 5. Apabila jika n-nya lebih besar daripada 7 dan n-nya kurang dari 8, terdapat rumus pula 8 min n dibagi 8 per 7. Untuk membership harga tinggi, jika n-nya lebih besar sama dengan 9, kami membuat membership-nya sama dengan 1. Jika n-nya kurang dari sama dengan 7, kami membuat membership ini sebagai 0. Dan apabila jika n-nya lebih besar daripada 7 dan n-nya kurang dari 9, terdapat rumus n min 7 dibagi 9 min 7. Dan untuk grafik ini bawah itu adalah sebuah grafik membership yang telah dibuat dari codingan atau program yang telah kami buat di atas tadi. Selanjutnya, terdapat aturan inferensi. Aturan inferensi dalam fuzzy adalah basis aturan yang berisi sejumlah aturan fuzzy yang memetakan nilai masukan fuzzy ke nilai keluaran fuzzy. Aturan-aturan ini ditetapkan berdasarkan logika dan nalar manusia sesuai berdasarkan expert. Aturan tersebut akan menentukan nilai tingkat keberhasilan suatu output. Dan pada program yang kami buat, kami sudah menetapkan beberapa aturan, antara lain accepted jika harga sedang service tinggi, accepted jika harga murah service tinggi, consider jika harga mahal service tinggi,
consider jika harga sedang, service sedang, consider jika harga mahal, service tinggi, rejected jika harga mahal, service rendah, rejected jika harga murah, service rendah, dan rejected jika harga sedang, service rendah. Dan untuk programnya telah kami membuat menjadi seperti ini. Dan selanjutnya untuk metode defuzzification. Metode defuzzification yang kami gunakan adalah metode Takagi-Sugeno, di mana outputnya akan digunakan sebagai fungsi kelayakan berdasarkan aturan inferensi yang sebelumnya sudah ditentukan oleh kami. Untuk selanjutnya, ini adalah sebuah output yang dari metode defuzzification yang di bawah ini, grafik ini atau plot ini yang kami buat, di mana kami menggunakan metode Takagi-Sugeno. Dan selanjutnya untuk kesimpulan yang kami dapatkan, yaitu pada laporan ini terdapat perhitungan falsifikasi dengan menggunakan metode Sugeno. Sebagai defuzzifikasinya, data yang diinputkan itu didapatkan dari file bengkel.xlsx yang berisi 100 data ID, 100 data service, dan 100 data harga. Setelah kami melakukan beberapa percobaan analisis, dimulai dari menentukan membership, menentukan nilai inferensinya, melakukan falsifikasi, hingga melakukan defuzzifikasi dengan metode Takagi-Sugeno tadi, didapatkan hasil maksimal. Untuk hasilnya atau output programnya sudah kami convert sebagai peringkat.xlsx dan diperoleh hasil sebagai berikut. Oke, mungkin sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.